Bayangkan, sebuah organisasi besar berlandas Islam bisa dibelokkan menjadi azas komunis. Betapa canggih strategi yang digunakan. Akhirnya pecahan dari organisasi Islam yang berbelok komunis itulah yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an. Apa strategi orang Yahudi pembawa paham komunis itu sehingga berhasil memecah organisasi Islam terbesar di Indonesia ini? Strateginya adalah memanfaatkan tokoh penting yang ada dalam organisasi tersebut untuk dijadikan sebagai proksi mereka, dengan rayuan uang tak terbatas sebagai kunci dari keberhasilan agendanya. Uang memegang peranan penting karena dengan uang siapapun akan bisa terlena, termasuk menggadaikan agama. Kembali lagi pada agenda diciptakan Yahudi Pesek Indonesia, apakah hal ini ada kemiripan strategi seperti yang kami contohkan sebelumnya? Jawabnya adalah iya, kami melihat polanya sama. Proksi Zionis memanfaatkan beberapa pemuka agama dengan berbagai rayuan duniawi. Mereka akan mendekati dengan berbagai cara. Setelah pemuka agama tersebut terbujuk, akhirnya dia akan memberikan doktrin pembenaran pada Israel dalam konteks konflik Israel-Palestina. Pemuka agama apa saja yang didekati? Jawabnya adalah semua agama. Cuman lebih banyak pemuka agama apa yang berhasil dibujuk, silahkan lihat sendiri di berbagai media. Selain itu mereka juga mendekati orang-orang dengan pengikut sosial yang besar, seperti influencer atau artis, untuk melakukan target operasinya. Tak terhingga banyaknya uang yang diguyurkan untuk melancarkan agenda ini. Dan ternyata para influencer ini juga dari berbagai latar belakang agama. Lagi-lagi, ini semua karena mabuk dunia akibat uang yang mengucur tak terhingga jumlahnya. Lalu, siapakah proksi Zionis yang dimaksud di sini? Orang yang menjadi proksi Zionis pastilah orang yang tidak memiliki agama. Jika kita tengok pada tuduhan orang Yahudi di Israel berkaitan dengan orang-orang Zionis, mereka menengarai orang Zionis adalah orang yang sudah melenceng dari ajaran agama Yahudi. Mereka orang Yahudi Israel mengatakan bahwa Zionis berisi orang-orang komunis atau ateis. Silahkan buka di Google tentang tuduhan ini. Dari apa yang terlontar tuduhan masyarakat Israel pada orang-orang Zionis, bisa dipastikan bahwa proksi Zionis di Indonesia pastilah dari kalangan mereka, yaitu komunis dan ateis. Berapakah jumlah kaum ateis di Indonesia? Estimasi jumlah ateis di Indonesia beragam menurut sumber yang berbeda. Berdasarkan survei daring yang dilakukan oleh Atheist Alliance International, terdapat sekitar 1.717 orang Indonesia yang mengaku sebagai ateis, meskipun tidak ada data statistik yang konkret. Sementara itu, penelitian Phil Zuckerman berjudul Atheism, Contemporary Numbers and Patterns menunjukkan bahwa jumlah ateis di Indonesia mencapai kurang dari 2% dari total populasi, berdasarkan data dari tahun 2007. Untuk menghitung 2% dari total populasi Indonesia, kita perlu mengetahui jumlah penduduk Indonesia terkini. Jika kita asumsikan populasi Indonesia sekitar 270 juta berdasarkan estimasi populasi terbaru, maka jumlahnya sekitar 5,4 juta orang. Sungguh jumlah yang tidak main-main jika berpatokan dari data penelitian Phil Zuckerman ini. Ini adalah kecurigaan kami yang pertama. Kecurigaan kami yang kedua adalah orang-orang Zionis yang tinggal di Indonesia, sebagai keturunan Yahudi yang sudah berdiam dan bertempat tinggal di Indonesia sejak zaman Belanda, tapi memegang paham Zionis. Mengapa kecurigaan kami mengarah kepada mereka? Karena sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kaum Yahudi adalah kaum perusak tatanan kehidupan. Sehingga dalam sejarah mereka selalu dibenci dan diusir di berbagai negara atau kerajaan sejak zaman dahulu hingga Perang Dunia. Hanya di negara Muslim saja mereka bisa hidup tenang saat ini.
Kami tekankan ini hanya kecurigaan, karena nyatanya keturunan Yahudi di Minahasa bisa hidup berdampingan dengan masyarakat di sana, walau ada sedikit pergolakan saat mereka mendirikan sinagog dan museum Yahudi di sana. Sobat channel Kabar Langit, kami tekankan ini adalah analisa kami sendiri. Analisa ini bisa salah atau benar karena keterbatasan kami sebagai manusia. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.